Hari ini kita kembali pada tema tahunan kita. Tema tahunan kita berbicara tentang diselamatkan untuk melayani, save to serve. Dan kita sudah banyak kali bicara tentang keselamatan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara yang teliti, yang cermat pasti akan mengetahui mengapa kita lebih banyak berbicara tentang keselamatan daripada tentang pelayanan. Pelayanan baru kita bicarakan bulan ini. Berarti selama 8 bulan atau 7 bulan kalau kita kurangi dengan beberapa bulan keluarga, bulan misi, maka kita lebih banyak bicara tentang keselamatan daripada tentang pelayanan. Mengapa ini perlu seperti itu? Jawabannya tampaknya sederhana sekali. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, yaitu pelayanan, harus dimulai dengan apa yang Allah lakukan untuk kita, yaitu keselamatan. Kalau kita tidak memulai pelayanan kita dengan konsep bahwa Allah sudah melakukan semuanya bagi kita, maka pelayanan kita tidak didorong oleh kasih karunia. Dan kalau pelayanan kita tidak didorong oleh kasih karunia, pelayanan kita bukan cuma tidak punya makna, tetapi juga berbahaya. Berbahaya karena kita akan menjadi sombong, kita akan menjadi orang yang arogan, kita berpikir bahwa apapun yang kita lakukan membuat Allah terkesan. Dan nanti karena Allah terkesan dengan perbuatan kita, Allah akan memberkati kita, Allah akan memberikan semua yang kita minta. Sehingga pertanyaannya, siapa yang jadi Allah, saudara atau dia? Bukan cuma tanpa makna, tetapi berbahaya. Karena itulah kita perlu memulai dengan keselamatan baru pelayanan. Dan tema hari ini berbentuk pertanyaan. Pelayanan, pilihan atau kewajiban. Pilihan atau kewajiban. Kalau saudara belum bingung, izinkan saya menjelaskan karena penjelasan saya biasanya membuat orang semakin bingung. Saudara, pertanyaan ini muncul karena kita seringkali mungkin berkata demikian. Melayani Tuhan itu jangan terpaksa. Melayani Tuhan itu harus dengan sukarela. Benar atau betul? Melayani Tuhan tidak boleh terpaksa. Melayani Tuhan harus sukarela, harus dengan sukacita. Benar enggak sih? Berarti kalau itu benar, kalau ada orang yang nggak rela pelayanan berarti boleh dong tidak pelayanan. Kenapa kamu nggak pelayanan? Iya, hati saya belum rela. Gitu. Kenapa kamu nggak pelayanan? Iya, saya nggak bersukacita dalam pelayanan. Berarti boleh dong tidak pelayanan. Sekarang dari wajah saudara saya sudah menangkap, saudara semakin paham. Bahwa pertanyaan ini memang perlu untuk diajukan. Sebetulnya pelayanan itu pilihan atau kewajiban. Dan saya coba mau tanya kepada saudara, saudara setuju yang mana silahkan ngangkat tangan. Kalau sudah banyak yang benar jawabannya, saya akan langsung tutup dalam doa. Karena nggak ada gunanya lagi saya berdiri di sini. Menurut saudara, pelayanan itu pilihan atau kewajiban? Yang setuju pilihan siapa? Wah, ada beberapa. 200, 300, 400 orang ya saya lihat. Nah, siapa yang setuju pelayanan itu kewajiban? Ada juga, lebih banyak ya yang menganggap pelayanan kewajiban. Nah, yang hidupnya tidak punya pilihan, biasanya dipilihkan oleh pasangan kita atau orang tua kita gitu kan. Yang dari tadi tidak mengangkat tangan, kira-kira apa sih jawaban kita terhadap pertanyaan ini, saudara? Saya tahu saudara bingung, dan kalau saudara bingung, saudara perlu mendengarkan khotbah ini. Dan saya akan memberitahu inti khotbah saya. Saya itu hamba Tuhan yang baik hati, saudara. Dalam khotbah-khotbah saya intinya saya langsung taruh di depan. Sehingga nanti begitu saya bacakan intinya, saudara yang ada keperluan lain silahkan pintu keluarnya di sebelah belakang sana, saudara. Saya mau memberitahu inti khotbah saya sebetulnya ini. Pelayanan merupakan keharusan tetapi tetap bisa dilakukan dengan kerelaan. Kuncinya terletak pada kasih karunia. Ya benar sekali. Pelayanan memang keharusan tetapi tetap bisa dilakukan dengan kerelaan. Kita seringkali terjebak pada apa yang disebut dalam istilah logika itu namanya false dichotomy. Keren banget istilahnya. Dan saudara pasti sering melakukan kesalahan ini. Tapi saudara harus bangga dengan kesalahan ini. Kenapa? Namanya keren. False dichotomy. Apa itu false dichotomy? Yaitu pembedaan dikotomi yang sifatnya palsu. Contohnya begini, saudara pasti pernah dengar. Yang paling penting itu bukan teologi, yang paling penting itu hati. Percuma kalau orang tahu teologi, tapi hatinya tidak mengasihi Tuhan. Sering mendengar kalimat semacam itu? Nah, itu salah satu contoh dikotomi yang palsu. Kenapa? Karena kalau saudara mengasihi Tuhan, hatimu mengasihi Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kan semakin saudara mengasihi, saudara kepingin semakin mengenal dong. Disitulah teologi berperan untuk menolong saudara semakin mengasihi dan mengenal. Ada berapa banyak orang saudara yang ngomongnya begini nih. Istri ya dengan suami misalnya gini.
Suami mencoba untuk berubah kan ya. Mencoba untuk berubah, berusaha untuk memperhatikan gitu kan ya. Kasih surprise ulang tahun, kemudian istrinya ngomong gini, percuma kamu ngasih surprise ulang tahun, kalau ngomong sama aku tetap ketus. Seriously? Maksudnya kayak hubungannya apa? Ngasih hadiah, surprise di ulang tahun dengan kalau ngomong ketus. Ini false dichotomy. Ya sudah terima saja. Mau dikasih hadiah, surprise, berarti suamimu sedang berusaha berubah di bidang itu. Lah kalau saudara tuh ngomong percuma kamu begitu, karena kamu masih begini sekalian. Kenapa saudara nggak ngomong begini? Percuma kamu ngasih surprise kalau hidupmu nggak persis sama dengan Tuhan Yesus. Kenapa nggak ngomong itu sekalian aja? Lalu suami saudara akan jawab, kalau aku sempurna, aku nggak akan pilih kamu. Itu sebabnya Yesus tidak menikah. Karena tidak ada wanita yang cukup sempurna mendampingi dia. Kok tambah sesat ya ajaran saya ya kira-kira ya. Kita seringkali memikirkan sesuatu kalau kewajiban berarti keterpaksaan. Coba saya tanya mama-mama di sini ya. Kalau kita merawat anak-anak kita merawatnya itu sebagai sebuah pilihan atau sebagai sebuah kewajiban? Ada yang di sini hobi. Saya memang hobi ngerawat anak, Pak. Bukan cuma anak saya, anak tetangga sampai satu perumahan saya rawat semua. Enggak ada orang ngerawat anak itu hobi, enggak ada, Saudara. Kalau mengajar anak hobi, iya. Tapi kalau merawat anak enggak ada. Kita semua setuju, merawat anak itu kewajiban. Benar enggak sih? Orang tua merawat anak itu kewajiban. Tapi saya mau tanya sama mama-mama terutama. Pada waktu merawat anak, memberi susu lah, mengganti popok dan sebagainya. Apakah melakukannya dengan terpaksa? Tidak kan? Melakukannya dengan cinta. Melakukannya bukan dengan keterpaksaan. Saya tidak tanya apakah mengganti popok dan memberi minum tengah malam itu menyenangkan. Tidak loh. Saya cuma tanya apakah waktu melakukan itu, saudara itu melakukannya dengan terpaksa? Tentu saja tidak. Saya bersyukur, saya berusaha untuk merawat anak saya sebisa mungkin, membantu istri saya. Saya masih ingat pada waktu anak saya yang pertama dulu saudara lahir di Amerika, nggak ada orang tua, nggak ada mertua dan sebagainya. Saya dengan istri saya sendiri, saya harus merawat bersama-sama begitu kan. Wah kalau sudah malam anak saya nangis gitu kan, kasih minum, wah botol langsung saya masuk di mulutnya gitu. Besok pagi, wah semua badannya semua itu kena susu semua. Karena yang memberi minum ngantuk, yang diberi minum juga ngantuk. Begitu masuk pertama gini lama-lama turun gini loh saudara. Terus gitu semuanya susu. Wah saya bangun pagi kaget kok semuanya susu. Lalu saya itu belajar dari kesalahan. Akhirnya pada waktu saya kasih minum anak saya mulai dari dahi. Lama-lama turun pas gitu di mulutnya dia saudara. Dan saya lihat wah bersih, bawahnya bersih ya. Cuma atasnya yang banyak putih, kemuliaan Tuhan. Siapa bilang kalau sesuatu kewajiban berarti keterpaksaan? Tidak sih. Mari kita membaca ayatnya bersama-sama. Di dalam Lukas 17 ayat 7 sampai yang ke-10. Mari kita membaca bergantian. Saya akan memulai lebih dulu. Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Amin. Amin. Apa yang dikatakan Yesus di sini diungkapkan dalam bentuk jenis sastra tertentu atau istilahnya adalah genre. Kalau orang-orang umum biasanya membacanya genre. Kalau saudara tahu genre itu berarti jenisnya. Bisa jenis musik, bisa jenis sastra. Nah itu harusnya bacanya genre. Percayalah nggak usah dicoba. Sampai sekarang saya juga nggak pernah bisa ngomong bahasa Prancis ini dengan benar. Kecuali pada waktu saya flu dan pilek yang berat. Ketika saya ngomong, tiba-tiba kok bener ya gitu. Nah makanya saya curiga orang Prancis itu sering terserang flu ya. Nggak seberapa lucu memang. Nah oke. Jenis sastra ini adalah perumpamaan. Dan saya ingin saudara tahu begini. Kalau saudara mau membaca sebuah teks, penting bagi saudara itu untuk mengetahui jenis sastranya dulu. Kalau saudara tidak tahu jenis sastranya, saudara akan membacanya dengan cara yang salah. Pernah melihat ada orang membaca koran dengan model begini.
kemarin wali kota Surabaya, Bapak Heri Chandra meresmikan sebuah perusahaan. Enggak pernah. Kenapa? Karena kita tahu itu koran, bukan puisi. Sebaliknya kalau guru saudara menyuruh saudara baca puisi dan saudara itu tidak pakai alunan-alunan nadanya, guru saudara itu bisa emosi loh saudara, sungguhan. Guru itu bisa emosi disuruh baca puisi seperti baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Saya ingat tuh beberapa teman saya suruh nyanyi nggak bisa, suruh puisi nggak bisa. Beberapa saudara yang nggak punya jiwa seni itu kan pasti memahami itu ya. Suruh maju ke depan, disuruh nyanyi gitu. Saya masih ingat teman saya dulu itu disuruh nyanyi lagu daerah. Tiap kali lagu daerah itu dia selalu Bengawan Solo terus. Jadi guru saya itu sampai emosi luar biasa. Karena tiap kali maju sudah tahu mesti lagunya apa. Bengawan Solo gitu kan. Riwayatmu ini gitu. Akhirnya guru saya benar-benar emosi dan ngomong gini. Ganti lagunya, jangan Bengawan Solo. Masih banyak lagu yang lain. Iya Pak, ya Pak. Itu ada Jembatan Merah. Nyanyi lagu Jembatan Merah. Terus dia nyanyi Jembatan Merah gitu saudara. Riwayatmu gini. Bikin emosi tetap ya kan, bikin emosi ya. Karena memang kalau sudah nggak bisa itu susah diomongin saudara. Ada orang baca puisi gitu kan ya. Pangeran di Ponorogo. Salah, bukan di Ponorogo, di Ponegoro gitu kan. Terus diomongi di Ponegoro. Di Ponorogo gitu, tetap nggak bisa, nggak percaya ya saudara ya. Saya juga nggak percaya kok cerita ini benar atau enggak. Nah begini, kalau kita membaca perumpamaan ada aturannya, ada prinsipnya. Yaitu ini prinsipnya, fokus pada poin analogi utama. Saudara harus fokus pada poin analogi utama, bukan pada detail. Beberapa orang mencoba fokusnya kepada detail, lupa pada poin analogi utamanya, sehingga mereka tuh bisa menangkap kesan begini. Yang ditangkap itu tidak seperti yang dipikirkan Yesus. Yang ditangkap adalah perumpamaan ini menunjukkan Yesus mendukung perbudakan. Karena ceritanya kan ada seorang hamba itu, bahasa Yunaninya itu doulos, dan itu seharusnya diterjemahkan dalam konteks ini. Diterjemahkannya memang slave. Harusnya slave, bukan servant, tapi slave. Berarti Yesus mendukung perbudakan. Nah menurut saya cara membaca semacam ini adalah cara membaca yang keliru. Pada waktu saudara membaca perumpamaan, saudara harus memikirkan kira-kira poin analogi, poin perbandingan yang mau disampaikan itu apa. Yang paling penting itu apa dulu ini yang mau disampaikan. Baru nanti detailnya. Saya akan memberikan contoh poin analogi tapi bukan dari perumpamaan ya, tapi dari sebuah ungkapan. Misalnya begini. Kalau ada seorang suami ngomong, wah istriku itu seperti harimau. Kira-kira artinya apa? Kalau kemana-mana jalannya merangkak gitu? Enggak lah, pasti kita bertanya gini, maksudnya apa ini? Konteksnya apa? Istriku seperti harimau ini maksudnya apa? Bisa jadi apa? Galak banget. Bisa jadi apa? Kuat banget. Gesit banget begitu. Nggak ada orang itu ketika suami ngomong gini, wah istriku tuh kayak harimau. Langsung yang mendengarkan itu punya pikiran, wah gila berarti istrimu kemana-mana merangkak dong ya. Enggak lah itu konyol sih. Atau ada orang punya pikiran gini, wah gila istrimu seperti harimau. Iya, wah berarti bajunya itu legging macan tutul semua gitu kan di rumah. Enggak sih ya, yang modelnya agak menjijikkan itu ya. Nah enggak sih, enggak gitu saudara. Jadi menurut saya saudara, bukan itu artinya. Yang dimaksudkan itu apa sih poin analoginya? Entah istrinya kuat, entah istrinya ganas atau apa. Sebetulnya poin analoginya apa? Nah ketika kita membaca perumpamaan ini, saudara jangan mikirkan gini, perspektif etika, perspektif moralitas terhadap perbudakan. No, bukan itu maksud Yesus memberikan perumpamaan. Yesus tidak membahas aspek legal, aspek moral dari perumpamaan ini. Bukan, dia cuma mengambil contoh di dalam perbudakan, lalu dia pakai itu untuk mendaratkan satu poin. Sama seperti waktu Yesus membuat perumpamaan di Lukas 18 tentang hakim yang kejam. Bukan berarti Yesus setuju dengan hakim yang kejam. Dia cuma memakai perumpamaan untuk mendaratkan poin tertentu. Jangan dipikirin terlalu detail di situ. Nah prinsip berikutnya yang akan membantu kita memahami adalah pada waktu kita menafsirkan details harus mempertimbangkan konteks kultural Alkitab. Konteks Alkitab dulu. Nah kalau kita melihat apa yang diceritakan Yesus di sini dengan kacamata masa lalu, maka kita akan tahu
bahwa perbudakan di masa lalu tidak selalu seburuk yang dipikirkan banyak orang. Banyak orang sekarang itu alergi soalnya mendengar kata perbudakan gitu. Langsung pikirannya adalah perbudakan yang terjadi di Amerika, yang terjadi di Eropa, yang terjadi di Afrika. Eksploitasi kemanusiaan, perampasan hak asasi manusia. Selalu pikirannya adalah model-model yang seperti itu. Tapi ini adalah konsep yang keliru. Dan saya akan mengajak saudara berpetualang di masa lampau. Melihat kisah ini dari perspektif orang-orang kuno. Coba ya saya tanya, hamba ini kan pulang dari ladang terus disuruh menyiapkan makan untuk tuannya. Kira-kira pulang dari ladang jam berapa? Yang sering ke ladang? Gak ada? Saudara pernah ke ladang gak? Enggak. Biasanya kalau waktu kecil itu ada lagunya ya gitu. Kalau ada sumur di ladang jangan lupa menumpang mandi. Enggak tahu ya lagu itu ya? Tahu kan ya? Apa saya terlalu tua untuk mengingat lagu itu? Enggak. Kalau ada sumur di ladang janganlah lupa untuk menumpang mandi. Enggak ada hubungannya dengan yang saya mau sampaikan. Tapi saya mau tanya, orang pulang dari ladang jam berapa? Kalau saya tebak ya, saudara jawabnya itu pulangnya sekitar jam 5 gitu. Benar gak sih? Terus nyiapkan makannya jam berapa? Jam 7, benar gak sih? Nah itu kesalahan kita. Budaya kuno dulu, orang pulang dari ladang jam 3. Jadi dia pulang, dia nyiapin makan paling setengah jam, 1 jam. Setelah itu dia mandi. Setelah mandi dia melayani tuannya yang makan sekitar jam 4 sore. Jadi jangan bayangkan dia pulang itu jam setengah 6 gitu kan. Setelah itu dia masak selama 3 jam begitu kan. Sampai malam gak dikasih makan. No, bukan seperti itu konsepnya. Dan saudara harus memperhatikan baik-baik ya. Hamba ini tidak dilarang makan loh saudara. Hamba ini nanti boleh makan sesudah tuannya selesai makan. Jadi kalau saudara bayangkan ini nih. Orang pulang dari ladang jam 3, lalu nyiapin makan paling 1 jam. Setelah itu dia melayani tuannya makan. Begitu tuannya selesai makan, dia juga ikut makan. Manusiawi enggak? Manusiawi banget saudara yang kerja sekarang ini loh, yang sudah ada hak asasi manusia. Saudara kerjakan sehari 8 jam sih. Walaupun saya tahu beberapa saudara datangnya telat dan pulangnya lebih awal. Tapi saya asumsikan saudara kerja itu 8 jam kan ya. Kalau saudara kerja 8 jam, masuk dari jam 8 misalnya. Itu pulang jam berapa? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Loh masuk jam kerja loh sebetulnya. Nggak ada masalah. Apa yang membuat cerita ini tidak manusiawi sih? Enggak kok, ini tetap manusiawi. Bahkan saya membaca ada seorang ahli budaya timur dekat kuno yang pernah membandingkan antara budak dengan buruh harian. Coba saudara pikir ya, kalau saudara tinggal di masa lalu, saudara lebih memilih jadi budak atau buruh harian? Jawabannya surprising loh saudara. Karena menurut ahli-ahli itu, lebih enak jadi budak daripada buruh harian. Kenapa? Kalau saudara buruh harian, saudara belum tentu tiap hari bisa makan untuk saudara dan untuk keluargamu. Kalau engkau buruh harian, engkau harus menunggu di pasar sampai ada orang nawarkan pekerjaan. Tapi kalau saudara budak, saudara kerja nggak kerja, tetap dikasih makan oleh tuannya. Dan jangan lupa, kalau saudara buruh harian, saudara itu tidak punya orang yang memberikan perlindungan. Atau dalam istilah kuno dulu namanya itu patron. Orang yang memberikan perlindungan, protection untuk saudara, safety untuk saudara. Nggak ada orang yang memberi saudara begitu kalau saudara jadi buruh harian. Tapi kalau saudara jadi budak, maka engkau dan seluruh keluargamu itu di bawah atap seseorang. Dan orang itu memberikan jaminan perlindungan untuk saudara. Sehingga saya yakin kalau seandainya ada 1000 orang disuruh milih, kamu mau jadi budak atau mau jadi buruh harian, maka mungkin 900 lebih akan memilih jadi budak. Karena jadi budak itu tidak seburuk yang kita pikirkan sekarang saudara. Kalau pas dapat tuannya yang nggak baik, ya sudahlah itu namanya amsyong kan begitu kan. Tapi nggak semua tuan itu seperti itu saudara. Dan kalau saudara bukan sebagai budak, saudara itu orang bebas belum tentu lebih aman dari seorang budak. Kenapa? Karena kalau saudara sebagai orang yang bebas, saudara belum tentu dapat perlindungan. Itu poinnya di situ. Jadi kalau ada orang-orang Kristen tertentu yang mengaku dirinya orang-orang Kristen progresif yang berusaha untuk mempertanyakan Alkitab. Alkitab kok mendukung perbudakan? Dari mana mendukungnya? Tidak. Perumpamaan ini diberikan bukan sebagai dukungan terhadap
perbudakan. Poin utamanya bukan itu, dan kalaupun detailnya kita tafsirkan, detailnya tetap menunjukkan apa yang dilakukan tetap manusiawi. Dan sekarang saya akan menerangkan melalui pertanyaan-pertanyaan retoris yang diajukan Yesus di sini, yang keluar dari mulut Tuhan itu, maka kita belajar beberapa hal tentang perbudakan zaman kuno. Dan kita perlu tahu ini karena memang inilah poin-poin yang nanti dengan teratur Yesus sebutkan 1, 2, 3 melalui pertanyaan retoris, lalu dia ambil konklusinya di ayat yang ke-10. Jadi kita perlu tahu 7, 8, 9, baru nanti kita lihat konklusinya di ayat yang ke-10. Mari kita lihat pertanyaan retoris di ayat yang ke-7 ketika Yesus mengatakan begini, siapa di antara kamu yang kalau budaknya pulang dari ladang lalu berkata, ayo makan gitu. Jawabannya sudah jelas ya, ini pertanyaan retoris. Tidak ada orang yang memperlakukan gitu. Dan ini mengajarkan kepada kita, budak ada untuk melayani tuannya. Budak ada untuk melayani tuannya. Budak itu selalu dalam posisi siap melayani tuannya. Bahkan kehormatan bagi seorang budak menurut budaya kuno terletak pada ini, pada loyalitas dan ketaatannya pada tuannya. Jadi siapa bilang budak tidak punya kehormatan? Budak punya kehormatan, yaitu kalau dia loyal dan taat kepada tuannya, maka masyarakat akan menghargai dia. Ya tetap statusnya budak, tetap. Tetapi dia mendapatkan kehormatan dari situ. Secara budak dan kerja itu dua kata yang selalu muncul bersama-sama. Jadi kalau orang-orang kuno mendengar kata budak, yang langsung terlintas dalam pikiran mereka itu bukan penindasan, bukan. Begitu mereka mendengar kata budak, langsung kata yang muncul apa? Kerja. Bukan penindasan. Beberapa profesi kalau saya sebutkan, saudara itu pasti langsung tahu apa yang pop up di dalam pikiran saudara waktu mendengar ini. Misalnya ya, kita coba di sini boleh ya. Siap-siap ya. Begitu saya sebutkan profesinya, saudara dalam hitungan 3 langsung sebut bareng-bareng. Kira-kira kata apa yang terlintas yang berasosiasi dengan profesi ini. Siap? Semuanya? Lihat ke saya. Dalam hitungan 1, 2, 3, tidur lebih dalam. Oke siap ya, 1, 2, 3, pendeta. Oh pengkhotbah, aneh ya. Saya coba di sini jawabannya sama, pendeta, pengkhotbah. Gitu. Saya pernah coba di gereja lain. Dia tanya, pengkhotbah, pendeta. Gitu. Saya bilang, pendeta, langsung kaya raya. Separuh lebih jawabnya kaya raya saudara. Saya baru di momen itu merasa bukan pendeta. Jangankan pakai raya, kaya aja enggak. Saya tuh sampai bingung. Saya rasanya enggak pantas jadi pendeta ya gitu. Di mata banyak orang, pendeta itu kaya raya. Tadi pagi saya coba, pendeta. Wah, langsung ada yang jawab ganteng gitu. Saya bilang salah. Karena pendeta ganteng itu cuma mewakili saya aja, tidak mewakili banyak pendeta. Nah saudara, kalau saudara mendengar kata budak di zaman kuno, maka pikiran orang itu langsung kerja. Jadi budak itu kerja. Jadi kalau saudara mendengar kata kerja, saudara langsung ingat obrolan pinggir jurang ya, saya nggak mau. Tidak semua begitu. Jadi kalau mendengar kata budak langsung kerja. Tapi kalau kerja tidak selalu asosiasinya dengan budak ya. Asosiasinya dengan pemimpin kita yang luar biasa. Oke, itu pertanyaan retoris yang pertama, saudara, yang mengajarkan kepada kita budak ada untuk melayani tuannya. Yang berikutnya, budak harus mendahulukan kepentingan tuannya. Dikatakan demikian, bukankah si tuan akan berkata, kamu siapkan makananku, lalu kamu mandi, lalu melayani aku. Baru sesudah itu kamu boleh makan dan minum. Budak punya kebutuhan dan kepentingan, memang benar. Tetapi kebutuhan dan kepentingan budak tidak boleh diletakkan di atas kebutuhan dan kepentingan tuannya. Jadi yang ditekankan di sini adalah prioritas. Budak ini tidak dilarang istirahat loh. Budak dalam kisah ini tidak dilarang makan. Cuma nanti saja kamu makannya, istirahatnya nanti. Jadi kalau sampai ada orang mau ngomongnya begini, wah Tuhan ini kejam ya, hambanya nggak bisa istirahat sama sekali. Loh kalau hambanya nggak bisa istirahat sama sekali, bulan depan dia sudah keok ini, KO, mati orang ini. Enggak lah, ya tetap dia bisa istirahat. Tapi karena dia ada untuk bekerja, ya dia akan bekerja mendahulukan kepentingan tuannya.
Saudara, di dalam pelayanan kita juga harus ingat ya, kita menempatkan kepentingan Tuhan di atas kepentingan kita. Kalau kita tidak bisa menempatkan itu, berarti kita belum siap menjadi pelayan. Saya beberapa kali dalam khotbah mengajarkan begini, what I feel doesn't matter, what glorifies the Lord does matter. Apa yang saya rasakan tidak penting, tapi apa yang memuliakan Tuhan, itulah yang penting. Dan percayalah saudara, saya cukup lama di dalam pelayanan dan di dalam berbagai konteks pelayanan yang enak dan yang tidak enak. Saya paham bahwa di dalam melayani Tuhan, kita beberapa kali akan berada pada satu situasi yang tidak menyenangkan. Ketika kita tahu ini yang harus dilakukan, ini menyenangkan Tuhan. Tapi pada waktu saudara melakukan apa yang menyenangkan Tuhan, yang saudara lakukan tidak menyenangkan saudara. Saya ambil satu contoh misalnya. Ketika di dalam tim ada masalah dan orang yang salah lebih marah. Kan plus 62 itu keunikannya begitu. Siapa yang salah dia yang lebih marah gitu. Masih ingat-ingat nggak di jalan misalnya gitu kan ya. Kita ini sudah mau lurus, ada orang belok kanan itu posisinya di kiri kita. Benar nggak sih? Ngambil begini gitu kan. Begitu kita bel dia berhenti malah marah-marah kepada kita. Pernah ngalamin gitu nggak? Nggak pernah ya, karena saudara selalu yang motong jalan kan. Berarti yang saya lihat itu saudara ya, benar ya. Kita ini kadang yang salah siapa, yang marah siapa. Siapa yang salah malah ngegas gitu kan. Lalu kita dikasih nasihat, sudahlah kamu tuh harus ngambil inisiatif, membangun relasi dengan orang itu. Udahlah, kamu yang ngambil inisiatif dulu lah, berdamai sama orang itu gitu. Saudara yang gospel centered kan di gereja ini, wah langsung, wah itu Injil banget sih, saya setuju. Kristus itu Allah yang tanpa dosa, mau menjadi manusia, melayani orang-orang yang berdosa, mengambil inisiatif untuk berdamai. Wah saya setuju, ini memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya, saudara mengambil inisiatif atau enggak? Enggak kan? Saudara tahu apa yang menyenangkan Tuhan, yaitu saudara mengambil inisiatif mengampuni orang itu. Tetapi seringkali antara menyenangkan Tuhan dengan menyenangkan diri sendiri terjadi konflik. Dan celakanya kita seringkali memilih menyenangkan diri kita sendiri. Kita biasanya berkata, kok enak? Siapa yang salah? Kok enak? Siapa yang salah? Saya nggak bisa bayangkan seandainya di dalam diri Allah Tritunggal yang esa itu, Bapak mengutus anak. Dan Yesus menoleh ke bapaknya dan berkata, kok enak? Siapa yang salah? Pokoknya kalau manusia nggak cari kita ya biarin aja binasa. Bukan kita yang salah kok. Kalau Yesus punya prinsip semacam itu, tidak ada kita di tempat ini, saudara. Kadangkala di dalam pelayanan kita harus melakukan apa yang kita tidak sukai. Beberapa kali di dalam khotbah saya mengatakan apa? Kita harus mengasihi atau mencintai sesuatu yang kita tidak sukai. We have to love what we don't like. Di dalam pelayanan seperti itu. Pertanyaan retoris berikutnya di ayat yang ke-9. Tuannya berkata, Yesus berkata begini, apakah setelah melakukan semuanya itu tuannya akan berterima kasih kepada hambanya? Jawabannya jelas apa? Tidak. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa budak tidak mengharapkan ucapan terima kasih dari tuannya. Apa yang dilakukan oleh seorang budak memang sudah menjadi tugas budak itu. Apa yang dilakukan bukan tindakan heroik yang melampaui kewajaran. Sehingga seorang tuan tidak berhutang apa-apa kepada budaknya. Sungguh, apapun yang dilakukan oleh budak itu tetap menjadi tugas budak itu. Tidak ada tindakan heroik di sini yang dibicarakan oleh Yesus. Apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, saudara, tidak akan pernah melampaui kewajaran. Tidak akan pernah melampaui kewajaran. Apapun yang kita korbankan, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, ya sudah menjadi tugas kita. Tidak ada sesuatu yang heroik di situ. Ya memang itu tugas kita. Misalnya ya, seorang mama, seorang papa merawat anaknya, seorang papa nyari duit untuk anaknya begitu. Heroik nggak sih? Enggak sih. Karena itu kewajiban. Saya tidak mengatakan itu tidak penting loh ya. Menurut saya itu penting. Menurut saya itu mulia. Tetapi bagi saya itulah tugas orang tua. Orang tua ada untuk melakukan itu. Pengkhotbah misalnya, ya tugasnya menyampaikan firman. Baik di mimbar, di ruang konseling, dalam percakapan dengan jemaat. Ya sudah itu tugasnya pendeta, rohaniwan.
Saya nggak pernah dengar ya ada hamba Tuhan itu sombongkan diri. Wah, saya ini loh tiap hari menyampaikan firman ke orang-orang kalau saya ketemu gitu. Ya enggak lah, ya itu bagian dari kewajiban seorang hamba Tuhan. Enggak ada yang istimewa. Begitu pula dengan hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan itu tidak harus mengucapkan terima kasih kepada kita. Saudara jangan kaget ya, karena mungkin kita sekarang ini sudah mulai terekspos dengan hal yang positif, yaitu mudah berkata thank you. Budaya kita itu tidak mudah berkata thank you. Coba saya ingat-ingat ya, coba saudara ingat-ingat. Siapa di sini yang punya papa mama yang kalau kita melakukan sesuatu terbiasa ngomong thank you? Ada satu? Ada juga dua, terima kasih. Kebanyakan enggak kan ya? Kita ini kebanyakan enggak? Bandingkan dengan orang-orang di Amerika misalnya. Pada waktu ditawari minum ya. Ini mau minum. Nolak aja loh bilang thank you. Ngerti gak sih? No, thank you. Nolak aja bilang thank you. Gitu. Kalau di Indonesia kan enggak. Tawari, ini loh minum. Enggak. Kenapa? Enak kok. Saya enggak suka. Kenapa enggak suka? Ini enak loh. Lama-lama orangnya tambah emosi. Jangankan bilang thank you, saudara. Ini orang bisa emosi luar biasa. Karena orang Indonesia itu keponya luar biasa, saudara. Kau pengen tahu urusan orang. Orang ngomong enggak, saya enggak suka. Ditanya, kenapa enggak suka? Kalau di Amerika enggak bisa loh. Saya dulu kan mengembalakan jemaat di Amerika. Kalau ada jemaat yang enggak datang, saya cuma tanya begini. I didn't see you last week, did I? Saya cuma tanya gitu. Terus dia ngomong, yes, I could not come. Kalau dia cuma ngomong gitu, saya tidak boleh tanya, kenapa kamu nggak datang gitu. Terus oh ada urusan apa gitu. Itu orang Amerika bisa emosi saudara ya. Cuma orang Indonesia yang keponya luar biasa. Dan itu sangat bisa dipahami karena negara kita terdiri dari ribuan kepulauan. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan saudara? Antara di satu sisi ini kewajiban, di sisi lain ini harus dilakukan dengan kerelaan. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keseimbangan? Dengan cepat saudara, kita lihat kuncinya ada pada kasih karunia. Pelayanan adalah kasih karunia dari Tuhan. Dia yang mengerjakan kemauan dan kemampuan, kekuatan dan kesempatan. Saya berkali-kali kalau doa pakai kalimat ini saudara. Tuhan yang mengerjakan kemauan dan kemampuan. Kita punya kemampuan, Tuhan tidak menggerakkan kita, percuma kita tidak akan melakukan. Saudara punya kemauan tapi saudara nggak bisa apa-apa, juga percuma. Saudara punya kekuatan tapi nggak punya kesempatan untuk melayani, juga nggak bisa. Saudara punya kesempatan tapi sudah nggak bisa apa-apa, saudara terbaring lemas, tidak bisa melakukan apapun, juga menjadi percuma. Saya tidak mengatakan bahwa orang yang terbaring lemas tidak bisa melayani Tuhan. Maksud saya pelayanan secara umum. Saudara masih punya kekuatan sekarang, layanilah Tuhan. Jangan pikir nanti aja kalau tua bisnis saya sudah settle, saya akan belajar melayani Tuhan. Saya berkali-kali mengingatkan, jangan sok yakin sempat tua. Kalaupun sempat tua, jangan sok yakin masih punya kesempatan kedua. Selama saudara masih punya kekuatan, layanilah Tuhan. Selama saudara masih punya kemampuan, layanilah Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami perumpamaan tadi di dalam konteks kasih karunia ini? Mari kita lihat saudara, ada 2 poin penting, dengan cepat saya akan jelaskan. Yang pertama adalah kita menyadari ketidaklayakan kita. Kita menyadari ketidaklayakan kita. Di ayat yang ke-10, Yesus berkata begini, demikian pula dengan kamu. Seharusnya kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Hamba-hamba yang tidak berguna. Mayoritas bahasa Inggris menerjemahkannya tidak layak. Tapi saya setuju dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan saya menduga penerjemah Indonesia mengikuti King James Version. Karena di antara banyak versi Inggris, King James Version yang menerjemahkannya tidak berguna. Dan saya setuju dengan terjemahan ini karena kata akreios itu muncul sedikit sekali di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian baru kata ini muncul dikenakan kepada hamba juga, yaitu di perumpamaan tentang talenta. Ada 3 orang diberi 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Lalu yang 5 dapat 5, yang 2 dapat 2, yang 1 tidak dapat apa-apa. Dia menyimpan talentanya lalu dikembalikan kepada tuannya. Dan tuannya berkata begini kepada hamba yang punya 1 talenta itu. Hai kamu hamba yang akreios. Hai kamu hamba yang tidak berguna. Karena dikasih 1 tidak menghasilkan apa-apa.
Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Wah, kasar banget. Supaya saudara lebih kaget, saya terangkan ya. Hamba yang dimaksud di sini itu bukan hamba yang malas. Bukan hamba yang tidak tahu kerjaannya. Hamba ini seharian di ladang. Waktu pulang menyiapkan makan untuk tuannya, mandi, lalu melayani tuannya makan. Berarti hamba ini melakukan tindakannya enggak? Melakukan tugasnya enggak? Melakukan kewajibannya enggak? Melakukan. Tetap walaupun sudah melakukan semua, tetap dia berkata, aku hamba yang tidak berguna. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara masih punya prinsip bahwa Tuhan membutuhkan saudara, maka mungkin saudara perlu berhenti dari pelayanan. Dengarkan kalimat saya ini, susah untuk ditelan, tapi ini baik untuk kesehatan kita. Tuhan seringkali melibatkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan seringkali melibatkan kita, tetapi Tuhan tidak pernah membutuhkan kita. Kalau saudara tidak ada, apa jadinya dengan kerajaan Allah? Kerajaan Allah di dunia ini bisa bayangkan enggak? Kalau kerajaan Allah di dunia ini tanpa saudara, jadinya apa? Enggak jadi apa-apa. Ya tetap aja sama, benar enggak sih? Sama. Bagaimana jadinya kerajaan Allah di dunia ini tanpa Yakub Triandoko? Tidak akan pernah sama. Pasti akan menjadi lebih baik kalau tanpa saya. Puas kan saudara? Tidak ada orang yang terlalu penting di dalam kerajaan Allah. Saudara kalau merasa begini, kalau enggak ada saya nanti bagaimana dengan gereja? Kalau tidak ada saya bagaimana dengan kerajaan Allah? Saudara harus cepat-cepat bangun dari halusinasi saudara-saudara terlalu halu. Di dalam sejarah kekristenan ada banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Saya bahkan sampai sekarang yakin tidak ada orang Kristen lebih pintar dari John Calvin. Bukan berarti John Calvin selalu benar. Tapi kalau saudara hidup pada zamannya dia, bisa menulis tafsiran Alkitab seperti itu, bisa menulis buku doktrin setebal itu dan sedalam itu. Saudara kalau bukan jenius gak bisa melakukan itu. Tapi pada waktu John Calvin mati, apakah dunia berduka? Alam semesta berhenti berputar pada porosnya? Enggak lah. Bumi ya tetap berputar pada porosnya, alam semesta tetap ada, gereja tetap berkembang kemana-mana. Tidak peduli saudara sehebat apapun, tetap saudara tidak dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan melibatkan, tapi Tuhan tidak membutuhkan kita. Saudara perlu ingat kalimat ini. Orang yang menganggap dirinya memiliki apa-apa atau bisa melakukan apa-apa akan mengalami kesulitan untuk menghargai kasih karunia. Dia selalu akan merasa berjasa. Kalau saudara menganggap diri memiliki apa-apa atau bisa melakukan apa-apa, saudara pasti tidak akan bisa memahami kasih karunia. Walaupun saudara berkata kasih karunia 1000 kali, tetap meaningless. Kenapa? Karena you don't truly understand and experience it. Hanya orang yang berani berkata, saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa. Orang seperti inilah yang memahami kasih karunia. Tapi jujur ya saudara, kita ini kadang-kala bisa ngomong gitu ketika kita ada di bawah. Begitu kita sudah sukses, ceritanya jadi lain. Saudara, saya mau bersaksi saudara, Tuhan itu baik sekali kepada saya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak mungkin perusahaan saya seperti sekarang. Wah, dimulainya dengan Tuhan. Tapi setelah itu ceritanya apa? Bagaimana saudara kerja keras, bagaimana saudara itu pintar, bagaimana saudara mengatur strategi ini, itu dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya setelah kesaksian, orang menangkap kesan, wah hebat memang pengusaha Kristen ini. Ciamik orang ini. Saya mau jadi seperti dia. Berarti kesaksiannya keliru dong. Harusnya ketika saudara saksi, saudara ceritakan prosesnya. Bagaimana saudara berada dalam ketakutan, dalam keputusasaan, dalam kekecewaan, dan seterusnya. Tapi pada akhirnya kasih karunia Tuhan mengalahkan semuanya itu. Saya kadang-kala melihat medsos orang ya, anaknya sukses, prestasi gitu kan. Tulisnya gini, thank God juara 1. Cuma itu aja. Itu namanya pamer Bapak Ibu. Itu namanya bukan bersaksi, itu namanya pamer. Jangan cuma kasih itu, ceritakan di captionnya bahwa anakmu dulu mungkin penakut, anakmu gak bisa apa-apa, sering dibully orang, dia gak punya harga diri, tapi karena ketemu dengan Kristus pada akhirnya dia dipulihkan oleh Kristus. Harusnya gitu loh saudara. Supaya orang itu bisa melihat prosesnya. Jangan sampai orang cuma melihat keberhasilannya dan lupa dengan semua
kelemahan kita. Yang kedua saudara, bukan cuma kita menyadari ketidaklayakan kita, tapi yang kedua yang terakhir kita juga menyadari kewajiban kita. Di ayat yang ke-10, Yesus mengajarkan begini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Dengarkan kalimat saya ini saudara, bagus sekali, karena saya sendiri yang buat. Apa yang kita lakukan untuk Allah tidak pernah melebihi apa yang seharusnya kita lakukan bagi Dia. Apa yang kita lakukan untuk Allah tidak pernah melebihi apa yang seharusnya kita lakukan bagi Dia. Kita tidak akan pernah melakukan extra miles untuk Allah. Enggak pernah. Kita itu melakukan extra mile untuk orang lain, benar. Yesus berkata, kalau ada orang yang ngajak kamu jalan 1 mile, jalanlah bersama dia 2 miles. Gitu. Saudara harus ikuti nih perintah luar biasa. Jadi kalau misalnya ada seorang nenek-nenek mau nyebrang jalan, minta tolong kepada saudara, Cuk, bisa seberangkan mak ke sana. Saudara harus seberangkan 2 blok langsung. Saudara. Karena saudara ingat perintah Yesus Kristus ini. Saudara. Kalau diminta nyebrangkan 1 mile harus jalannya 2 mile. Saudara. Nah kita dengan orang lain bisa melakukan itu. Kalau ada orang minta jubahmu kasih pakaianmu sekaligus bisa. Tapi ini tidak akan pernah terjadi kepada Tuhan. Kenapa? Karena tidak peduli how much you sacrifice for the Lord, saudara, tetap you will fall short of the standard. Tetap kita akan kurang dari standar yang Allah inginkan, saudara. Kita tidak pernah memberi lebih kepada Allah. Kalau saudara masih kurang paham, coba saya kalimatkan yang berbeda ya. Apapun yang kita lakukan untuk Allah memang sudah sewajarnya. Sebagai ciptaan dan umat tebusan, kita wajib menaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Kalau saudara menyadari dirimu ciptaan, maka ketika ciptaan ini menaati penciptanya, itu wajar. Penciptanya nggak perlu bilang terima kasih. Saudara umat tebusan, berarti dulu saudara hamba dosa, sekarang ditebus. Saudara punya Tuhan yang baru, yaitu Kristus. Sudah sewajarnya saudara melayani Tuhan yang baru itu. Bayangkan seorang pembuat gitar, setelah dia buat gitar dan dia mainkan gitarnya, dia kemudian lus gitarnya, lus gitu, lalu ngomong terima kasih ya, terima kasih. Konyol kan? Gak mungkin. Orang membuat puisi, lalu dia baca, terus dia lihat ke puisinya, terima kasih ya, kamu luar biasa. Gak ada, konyol sih. Allah itu pencipta, kita ciptaan. Apapun yang kita lakukan itu kewajaran. Jangan minta apapun dari Tuhan. Jangan sampai saudara melakukan sesuatu karena saudara mengharapkan Allah untuk memberi sesuatu kepada saudara. Yang berikutnya saudara. Saudara mungkin berkata, kalau gitu pelayanan gak dapat apa-apa dong. Dapat, jangan khawatir. Saya tahu hati saudara yang busuk itu mesti bertanya, kalau gitu gak dapat apa-apa dong gitu. Tetap dapat ya. Makanya dari tadi wajahnya itu cemberut, terus baru di menit sekian ini saudara, wajah saudara sukacita. Ini dia yang perlu saudara pahami. Ketika Allah memberikan upah kepada kita, keputusan itu lahir dari kebaikan dan kedaulatannya. Dia memilih untuk memberikan sesuatu kepada kita, walaupun dia tidak berkewajiban untuk melakukannya. Allah itu tidak harus mengupahi kita, tapi di dalam kebaikannya dan kedaulatannya, dia memutuskan untuk mengupahi kita. Jadi jangan sampai upah itu saudara jadikan motivasi, fokus, jangan. Dulu saya pernah cerita anak-anak saya pada waktu kecil, saudara, saya ajak anak saya ikut saya untuk pelayanan keluar. Karena anak saya ada tugas sekolah, ditanya apa pekerjaan papamu, pendeta, apa yang dilakukan papamu, mengetik. Jadi pendeta dan sekretaris desa itu mirip bagi anak saya, saudara. Makanya saya ajar anak saya untuk tahu yang dilakukan papahnya apa. Saya ajak anak saya pelayanan, saudara. Nah suatu ketika saya punya ide, wah anak-anak ini kan sudah ngikutin papahnya, jadi kan gak bisa main apa semua gitu kan. Akhirnya pulang saya kasih 5.000 gitu. Jadi tiap kali nganter saya kasih 5.000. Suatu ketika anak saya yang terbesar itu, yang paling besar, yang nomor 1, saya ajak nginep karena pelayanan luar kota gitu. Pulangnya saya kasih 10.000 dan dia tanya, Pak kok 10? Oh iya soalnya luar kota, jauh. Oh berdiri tanya, luar kota atau dalam kota? Saya terpaksa menjelaskan kepada anak-anak saya bahwa ketika kalian menemani papa pelayanan, papa tidak harus memberi kalian uang. Ketika papa memberi kalian uang, itu karena papa mengasihi kalian. Dalam pelayanan pun kita harus begitu dengan Tuhan.
Tuhan itu mengupahi kita dalam pelayanan. Tapi jangan pikir ketika Tuhan mengupahi kita itu keharusan bagi Tuhan. Tidak. Kalau saudara berkata Tuhan harus melakukan sesuatu untuk saudara, Tuhan membutuhkan saudara, berarti saudara sedang menghina Tuhan. Kata harus dan kata butuh tidak ada dalam kamusnya Tuhan. Kalau sampai ada kata itu di dalam kamusnya Tuhan, berarti Tuhan tidak sempurna. Berarti ada sesuatu di luar dirinya yang dia perlukan, dia terikat, dia bergantung kepada sesuatu di luar dirinya. Kalau tidak ada itu, dia tidak sempurna. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa membutuhkan apapun. Termasuk Tuhan tidak membutuhkan saya, tidak membutuhkan saudara. Kita bersyukur kita punya model, saudara. Bagaimana melayani itu kewajiban, keharusan, tetapi juga dilakukannya dengan kerelaan. Kita punya model yang sempurna, yaitu saya sendiri. Tentu saja bukan. Walaupun penebusan adalah rencana Allah yang tidak mungkin gagal, Kristus melakukannya bukan dengan keterpaksaan. Salib Kristus itu keharusan. Yesus berkata, aku harus meminum cawan ini. Harus. Berarti yang dia lakukan itu keharusan. Tapi pernah baca ayatnya, Yesus melakukannya dengan terpaksa? Tidak pernah. Dia melakukannya dengan rela. Dia melakukannya dengan sukacita. Untuk siapa? Untuk kita. Jadi siapa bilang melayani kewajiban? Wah, nggak bisa dong. Kalau kewajiban berarti nanti kita penuh keterpaksaan. Tidak sih. Injil memberi kita perspektif yang baik. Injil penebusan itu keharusan bagi Kristus. Tapi Kristus melakukannya bukan dengan keterpaksaan, tapi karena dia mengasihi kita. Dan terakhir kalimat yang kita perlu baca bersama-sama, lalu saya akan tutup dengan kisah yang pendek. Mari kita membaca kalimat yang terakhir ini, saudara. 1, 2, 3. Pelayanan kita digerakkan oleh semua yang Kristus sudah lakukan bagi kita, bukan oleh apa yang kita harapkan dari dia. Sekali lagi, pelayanan kita digerakkan oleh semua yang Kristus sudah lakukan bagi kita, bukan oleh apa yang kita harapkan dari dia. Makanya di awal khotbah saya sudah mengatakan, sebelum kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita perlu memahami dan mengalami bahwa Kristus sudah melakukan semuanya untuk kita. Whatever we do for God harus didahului dengan what Christ has done for us. Other than that, pelayanan kita bukan cuma tidak bermakna tetapi berbahaya. Dan saya akan tutup dengan sebuah kisah pendek, saudara. Kisah ini saya baca dari sebuah buku yang berjudul Don't Waste Your Life, karangan John Piper. Jadi kalau saudara ada waktu dan bisa bahasa Inggris, saudara silakan baca buku itu. Tidak tebal bukunya, tapi sangat inspiratif sekali. John Piper memiliki seorang ayah pendeta juga. Dan dia mengisahkan pada waktu dia kecil, dia ikut papahnya berkhotbah. Saya tidak tahu dia dikasih 5.000 atau 10.000 karena di buku itu tidak dijelaskan luar kota atau dalam kota. Tapi John Piper mengingat benar sebuah peristiwa, saudara, yaitu ketika KKR dilakukan dan orang ditantang untuk maju ke depan. Ada seorang pria yang berusia sekitar 86 tahun, sudah sangat tua. Orang itu berteriak begini, I have wasted my life, gitu. I've wasted my life. Aku telah membuang percuma hidupku. Sambil nangis dia berkata itu terus menerus. Dan itulah yang membuat kesan mendalam dalam diri John Piper. Sehingga pada akhirnya dia menjadi hamba Tuhan. Dan dia menuliskan buku dengan judul yang sama. Do not waste your life. Saudara, saya tidak tahu apakah di antara saudara sudah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Entah di gereja, entah di luar gereja. Tapi kalau saudara memahami dan mengalami kasih karunia, saya yakin saudara akan memberi diri melayani dia. Kalau saudara tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan dan tidak tergerak apapun untuk melakukan itu bagi Tuhan, saudara perlu introspeksi diri. Tanyakan kepada dirimu, apakah engkau memahami dan mengalami kasih karunia itu. Dan bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, saya tahu ministry itu tough kadang-kala ya. Melayani Tuhan itu susahnya setengah mati gitu. Kita berjumpa dengan orang-orang yang susah banget. Jadi pelayanan sudah susah, berjumpanya dengan orang-orang yang susah begitu. Saya tahu kadangkala harga yang dibayar terasa mahal. Tapi ingatlah senantiasa bahwa apapun yang kita lakukan tidak akan pernah extra miles untuk Tuhan. Apapun yang kita lakukan tetap kurang dari apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Dan itulah semangat bagi kita untuk terus melayani Dia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.